Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Puji syukur dengan limpah berkat daripada Tuhan yang diberikan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pada saat ini akan mendengar sebuah renungan. Semoga renungan daripada firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama mendapat dorongan kekuatan bagi iman kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa bagi meneruskan. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih kepadamu. Saat ini Tuhan, ampunilah dosa, kesalahan, perbuatan kami. Jauhkan kami daripada gangguan iblis, berikan kami akal pikiran yang baik, agar kami dapat menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dalam hidup kami ini. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Tajuk daripada renungan kita hari ini adalah Tuhan mendidik manusia. Dan ayat renungan di dalam Titus 2 ayat 12 di mana mengatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tidak kiralah siapapun kita, maka dari kecil sehinggalah dewasa besar, maka didikan seharusnya kita semua layak terima. Jangan kita berpikir bahwa didikan hanya untuk anak-anak kecil dan orang dewasa tidak memerlukan lagi pendidikan ataupun tidak perlukan lagi nasihat-nasihat didikan daripada orang lain. Orang tua kita mendidik kita, maka sampai bila-bila saja maka kita harus mendengar nasihat orang tua kita, karena mereka sudah diberikan tanggung jawab dari Tuhan mendidik anak-anak mereka. Begitu juga dengan kita. Kita mendidik anak-anak dari kecil sehingga mereka dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, mendidik bukan hanya satu perkara, tetapi mendidik dalam pelbagai cara, pelbagai kata-kata, pelbagai tindakan. Maka kita harus mendidik dan selalu menerima didikan dengan baik. Pernahkah kamu mendengar kata-kata seperti ini? Bagus menjadi orang Kristen. Hanya percaya saja kepada Yesus kemudian diselamatkan. Bolehlah berbuat apa-apa saja kemudian dosa-dosa akan diampuni. Pernahkah kamu mendengar seperti ini? Inilah anggapan sementara orang yang tidak mengerti ajaran-ajaran yang sebenarnya. Mereka hanya melihat dan mendengar daripada banyak mulut orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, mereka tanpa mempelajari Alkitab yang adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, banyak sekali anggapan-anggapan seperti ini. Bagus menjadi orang Kristen karena hanya perlu percaya saja maka diselamatkan. Dan boleh berbuat apa-apa. Inilah pemikiran orang yang tidak meneliti akan maksud sebenar yang tertulis dalam Alkitab. Memang benar, Kristen mengajarkan bahwa keselamatan adalah pemberian anugerah Tuhan. Ayat yang ke-11. Tetapi hal ini berarti semua itu merupakan pekerjaan Tuhan dan pemberian Tuhan. Inilah yang difikirkan orang-orang di luar sana. Oh, hanya Tuhan sudah berikan ini, maka saya sudah menerima dengan baik dan Tuhan akan melihat saya sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita kena ingat bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini adalah kita benar-benar sudah berserah datang kepada Tuhan, sudah berubah menjadi orang yang tetap teguh setia kepada Tuhan sehingga akhir hidupnya dan tidak berubah-ubah. Anugerah Tuhan
dinyatakan kepada manusia karena tidak ada cara lain termasuk perbuatan baik manusia, sekalipun untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tetapi bukan berarti orang Kristen setelah diampuni dan mendapatkan keselamatan, kemudian boleh berbuat dosa, boleh berbuat apa-apa saja. Tetapi kena ingat bahwa manusia setelah mendapat keselamatan, maka dia harus tetap memperlihatkan dalam dirinya sudah menerima keselamatan dengan baik. Bukan dengan berbuat dosa, bukan dengan berbuat kesalahan, tetapi berbuat kebaikan, berbuat segala sesuatu yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan akan belajar siapa Tuhan itu, karakter, tabiat, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan selanjutnya memberikan motivasi untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Inilah yang dikenal banyak orang sebagai hidup baik dalam ayat 14. Ia punya keinginan untuk tidak berbuat dosa karena dosa hakikatnya adalah melawan kehendak Allah. Anugerah dan juga didikan untuk hidup baik adalah satu package yang diterima bersama-sama. Sudah menerima keselamatan, berbuat baik lagi. Inilah didikan yang Tuhan nyatakan kepada manusia, bahwa manusia diberikan keselamatan dan juga disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan mendidik manusia agar mengerti kenapa ada pengorbanan Yesus, kenapa Yesus sanggup mengorbankan dirinya. Manusia harus sadar dan bukannya hanya mengerti sedikit dan sombong dengan pengertian yang ada, tetapi manusia harus meneliti, membaca firman Tuhan, mengerti dengan baik dan mengetahui kenapa Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia. Ingatlah, kita harus mempelajari firman Tuhan, Alkitab, sehingga akhir hidup kita. Dan janganlah tinggalkan Tuhan dari hidup kita ini. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita menerima didikan Tuhan untuk hidup baik? Ketika kita mendapat anugerah daripada Tuhan itu, keselamatan daripada Tuhan itu, jangan sampai kita hanya mau menerima keselamatan anugerah Tuhan, tetapi menolak ajaran-ajarannya melalui firman Tuhan, melalui kesaksian pribadi kita. Biarlah orang menyaksikan kemuliaan, keselamatan, anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini mengatakan bahwa Tuhan mendidik manusia dengan memberi keselamatan, dan Dia meminta manusia melakukan bagaimana keselamatan itu ada dalam hidup kita. Ketika kita menerima pemberian Tuhan, kita akan belajar dari pemberi keselamatan itu. Ketika kita menerima keselamatan Tuhan, maka kita akan belajar tentang pemberian Tuhan itu dengan baik. Ingat, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus terus belajar mendidik, belajar menerima didikan. Tidak kira kita ini orang dewasa, kita menerima didikan daripada orang muda. Tidak kira kita ini orang muda, kita menerima didikan daripada orang-orang dewasa. Semoga firman Tuhan pada hari ini membawa kepada kita berpikir lagi. Tuhan mendidik kita karena Tuhan sudah berikan keselamatan. Adakah kita menerima, melakukan didikan Tuhan dengan baik? Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang nyata bagi diri kami masing-masing. Saat ini, waktu ini, kami sangat berterima kasih dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mendidik kami semua manusia. Karena Tuhan mahu manusia melakukan segala kebaikan, kemurahan yang datang hanya daripada Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa ini. Bantu kami agar kami dapat melakukan sikap tabiat baik kepada orang di luar sana maupun kepada diri kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami saat ini dalam nama Yesus. Amin.